Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu. Saya dari kelas Biologi B, Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat penjelasan tentang model pada evaluasi kurikulum. Nah, pembahasan kali ini terbagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum, yang kedua peranan evaluasi kurikulum, yang ketiga aspek yang dinilai dari kurikulum, yang keempat yaitu model-model kurikulum. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian evaluasi dan kurikulum. Nah, evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan untuk dinilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hal ini tertera pada pasal 1/19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi kesimpulannya, evaluasi kurikulum yaitu sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu peranan evaluasi kurikulum, di mana evaluasi kurikulum itu memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Nah, peranan evaluasi kurikulum dalam pendidikan itu berkenaan dengan 4 hal. Yang pertama, konsep sebagai moral judgment. Yang kedua, konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Yang ketiga, evaluasi dan penentuan keputusan. Dan yang keempat yaitu evaluasi dan konsensus nilai. Nah, berdasarkan konsep dan kriteria kurikulum, peranan kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, peranan konservatif, yang kedua peranan kreativitas, dan yang ketiga peranan kritis dan evaluasi. Nah, peran pertama konservatif, di mana peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik sebagai generasi penerus. Peran yang kedua, peranan kreativitas, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Kemudian kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreativitas dan konstruktif, dalam arti menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru. Kurikulum harus dapat membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Nah, peranan yang ketiga yaitu kritis dan evaluatif, di mana peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada peserta didik perlu disesuaikan kondisi yang ada di masa sekarang. Pembahasan yang ketiga itu aspek kurikulum yang dinilai, di mana di sini ada 5 poin. Yang pertama, penentuan tujuan umum, perencanaan, ketiga uji coba dan revisi, dan keempat uji lapangan, dan yang kelima itu pelaksanaan kurikulum. Nah, penentuan tujuan umum. Hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan kurikulum ialah apakah tujuan kurikulum telah sesuai dengan nilai-nilai bangsa, politik, perkembangan zaman, aspirasi masyarakat, akan tetapi juga kebutuhan anak dalam menghadapi hidupnya di masa mendatang. Kemudian perencanaan, di mana kurikulum telah dirumuskan harus diperhatikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga sebelum pengembangan kurikulum harus dilakukan perencanaan bagian dari kurikulum sehingga kurikulum bisa sesuai dengan kebutuhan perkembangan dari masyarakat. Yang ketiga, uji coba dan revisi. Suatu kurikulum harus dipertimbangkan pula bahwa pendidikan itu berlangsung dalam masyarakat yang dinamis dalam dunia yang kompleks, maka pengembangan kurikulum harus ditangani secara ilmiah dengan mengumpulkan data empiris melalui pengamatan dan eksperimentasi. Yang ketiga yaitu uji coba lapangan. Nah, di mana bila uji coba dilakukan untuk menentukan kelemahan-kelemahan program, maka pada uji lapangan dipelajari kondisi-kondisi di mana kurikulum itu dapat dijalankan agar berhasil baik. Kemudian diperhatikan misalnya kesiapan tenaga pengajar, administrasi, murid, keadaan dan lokasi sekolah di kota atau pedesaan, besar sekolah, fasilitas, keadaan sosial ekonomi dan sebagainya. Makin besar populasi sekolah, maka makin besar pula sampel yang diperlukan. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum.
Dalam pelaksanaan kurikulum baru perlu adanya kerjasama dengan bantuan dari pihak-pihak dari pendidik, misalnya komite, kepala sekolah, guru, maupun dari pihak orang tua dan masyarakat umumnya. Salah satu aspek yang sangat penting namun sering kurang diperhatikan ialah sistem uji lokal maupun nasional. Sistem uji harus disesuaikan dengan kurikulumnya. Kurikulum yang misalnya mengutamakan proses tidak dapat berhasil bila evaluasi senantiasa mementingkan produk baru berupa fakta, informasi, dan pengetahuan lepas-lepas. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu model-model evaluasi kurikulum, di mana model-model evaluasi kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi model penelitian, kedua model evaluasi objektif, yang ketiga itu model campuran multivariasi. Pada model evaluasi penelitian, yaitu kurikulum yang digunakan model penelitian didasarkan atas teori, metode, tes psikologis, serta eksperimen lapangan. Tes psikologis atau tes psikometrik pada umumnya mempunyai 2 bentuk, yaitu tes inteligensi yang ditunjukkan untuk mengukur kemampuan bawaan, serta tes hasil belajar yang diukur melalui perilaku skolatis. Nah, model yang kedua yaitu evaluasi objektif, di mana evaluasi model objektif atau model tujuan berasal dari Amerika Serikat. Perbedaan model objektif dengan model komparatif adalah dalam 2 hal. Pertama, dalam model objektif, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dan proses pengembangan kurikulum. Peranan evaluator juga penting, mempunyai peranan himpunan pendapat orang luar tentang inovasi kurikulum yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan pada akhir pengembangan kurikulum. Kegiatan penilaian ini sering disebut evaluasi sumatif. Nah, model yang ketiga yaitu model campuran multivariasi, di mana evaluasi model perbandingan comparative approach dan model Taylor dan Bloom melahirkan model evaluasi campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendapat tersebut. Strategi ini memungkinkan pembandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serentak keberhasilan setiap kurikulum diukur masing-masing kurikulum. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila banyak kekurangan dari penjelasan video kali ini, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.